Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami akan wawancara terkait 4A yang ada di Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pariwisata. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Hanifah Nuraini, Saya Stefani Michelle, dan saya Keisha Natania. dan di sini kami sudah bersama dengan salah satu staf dari Museum Sono Budoyo. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ridho Wicaksono, biasa dipanggil Ridho. Saya merupakan staf di Museum Sono Budoyo dengan ketugasan sebagai pemandu museum. Terima kasih, Pak. Nah, sebelumnya mungkin kita akan mengenal lebih dahulu ya, Museum Sono Budoyo itu museum apa sih? Nah, Museum Sono Budoyo sendiri untuk koleksinya itu menceritakan tentang apa ya, Pak? Baik, jadi Museum Sono Budoyo itu merupakan sebuah museum yang tergolong ke dalam museum etnografi. Jadi dia itu banyak menyimpan hasil-hasil kebudayaan di Jawa karena dulu memang berawal dari sebuah lembaga yang namanya Java Institute. Dan Java Institute itu ketika tahun 1935, tepatnya di 6 November 1935, hasil kongresnya menyepakati bahwa di situ diputuskan untuk mendirikan sebuah museum, dan di 6 November 1935 itulah diputuskan untuk mendirikan museum yang namanya Museum Sono Budoyo. Untuk tanahnya merupakan pemberian dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Lokasinya sampai sekarang lokasinya ya di situ, itu di sebelah utaranya, alun-alun utara, dan itu sampai sekarang belum berpindah. Yang ada adalah berkembang. Jadi dari Museum Sono Budoyo di sana itu baru berkembang Museum Sono Budoyo unit 2 di Jalan Bijilan ini. Begitu. Untuk perbedaannya dari unit 1 dan unit 2 ini apa ya, Pak? Untuk Museum Sono Budoyo unit 1 merupakan lokasi yang khusus dikunjungi oleh wisatawan karena di sana fokusnya adalah ruang pamer. Kami memamerkan beberapa koleksi kami di gedung pamer tetap, dan kemudian ada juga gedung baru. Lalu di sana juga ada perpustakaan. Teman-teman kalau mau mengakses koleksi buku-buku dari Museum Sono Budoyo bisa menuju ke perpustakaan, bisa sekalian bikin kartu anggota juga. Dan di sana kami juga ada atraksi pendukung koleksi museum. Jadi tidak hanya ruang pamer, kami ada pergelaran wayang kulit durasi singkat, kemudian wayang orang, wayang topeng Panji, dan bioskop Sono Budoyo yang memutar film-film karya sineas di DIY dan film-film hasil dari produksi Dinas Kebudayaan, dan itu diputar di bioskop Museum Sono Budoyo. Ada juga yang namanya gedung pamer temporer atau gedung ekskoni, yang di sana bisa disewa oleh masyarakat. Di gedung ekskoni itu biasanya kami juga menggelar pameran temporer yang biasa dilaksanakan di bulan Juni dan Juli, kemudian yang satu lagi di akhir tahun di bulan November dan Desember. Untuk filmnya yang di bioskop Sono Budoyo itu, apakah filmnya berganti-ganti atau bagaimana, Pak? Itu nanti sistemnya ketika kita menonton, apakah kita bisa memilih filmnya atau sudah ada jadwalnya? Untuk film yang diputar di bioskop Sono Budoyo itu kita sudah menentukan jadwalnya. Jadi dalam 1 tahun kita sudah menentukan akan ada film apa-apa saja yang diputar di bioskop Sono Budoyo. Dan untuk pergantiannya itu bergantinya per minggu. Jadi dalam 1 minggu itu akan ada beberapa judul film yang diputar secara bergantian. Kemudian di minggu berikutnya nanti berganti lagi. Untuk film yang diputar, pemutarannya itu dimulai di hari Selasa, mulai pukul 16.00 sampai nanti pemutaran terakhir di pukul 20.00. Untuk HTM-nya sendiri kalau
bioskop berapa ya Pak? Untuk bioskop Sono Budoyo saat ini gratis. Oh, bioskop itu gratis? Iya, jadi teman-teman ketika punya tiket Museum Sono Budoyo, sudah beli tiket itu bisa bisa keliling ke ruang pamer. Kemudian kalau kebetulan jamnya pas di jam 4 sore, karena Museum Sono Budoyo juga buka sampai malam, itu bisa sekalian kalau ada waktu luang atau mau meluangkan waktu bisa langsung menuju ke bioskop Sono Budoyo. Berarti kalau saya tidak salah ya Pak, harga tiketnya itu kan 10.000 ya tadi saya berkunjung untuk yang domestik dan dewasa. Nah itu berarti dengan 10.000 kita sudah bisa menikmati banyak sekali atraksi di Museum Sono Budoyo ya? Iya. Nah seingat saya di Museum Sono Budoyo itu juga ada atraksi membatik, salah satunya. Betul. Kemudian juga sekarang ini lagi ada yang terbaru ini bisa jemparingan pakai VR. Iya, itu ada di wahana yang kemarin di awal November itu kami baru saja buka di gedung baru, tepatnya di lantai 5 dan lantai 6. Iya, kemudian kita sempat mampir di lantai 5 dan lantai 6 itu, kemudian mencoba untuk ini juga menonton video singkat tentang berpisahnya Kesultanan dan Kesunanan, kemudian serangan Batavia, dan yang satunya apa ya satunya? Sungguh filosofi itu Iya, bukan? Dibangunnya keraton. Oh iya, dibangunnya keraton. Kemudian ada juga ini di sana tuh teman-teman ada atraksi tentang sumbu filosofi. Jadi di situ dijelaskan tentang sumbu filosofi yang ada di Yogyakarta. Selain itu terdapat modernisasi dari jemparingan, yaitu kita bisa melakukan atraksi jemparingan menggunakan VR. Nah itu salah satu yang keren banget ya, soalnya jemparingan ini kan atraksi tradisional, tapi Museum Sono Budoyo berhasil memperkenalkan atraksi tradisional tersebut dikemas dengan hal yang saat ini sedang menjadi tren seperti itu. Jadi untuk melestarikan budayanya, Museum Sono Budoyo memperkenalkan dengan digabungkannya dengan perkembangan zaman seperti itu. Kemudian untuk beberapa koleksi-koleksi di Museum Sono Budoyo sendiri, untuk manajemen koleksinya itu seperti apa Pak? Maksudnya untuk perawatannya itu bagaimana sistemnya? Iya, di Museum Sono Budoyo karena jumlah koleksinya itu terbanyak kedua setelah Museum Nasional, yaitu 63.000 lebih. Kami khususnya rekan-rekan di seksi koleksi, yaitu rekan-rekan di bagian konservasi, itu mereka sudah memiliki pendataan gitu untuk koleksi-koleksi tertentu ini harus dikonservasi pada waktu kapan gitu. Sudah ada istilahnya, sudah ada jadwalnya. Mereka sudah membuat jadwal untuk waktu-waktu melaksanakan konservasi dan perawatan koleksi tersebut supaya koleksi ini tidak rusak gitu, kemudian tidak bentuknya itu tetap lestari gitu. Jadi kita ada perawatan secara berkala untuk koleksi-koleksi tersebut secara bergantian, dihitung berdasarkan prioritasnya juga. Untuk koleksi-koleksinya itu apakah semuanya masih autentik ataukah ada yang sudah berganti menjadi replika ya Pak? Beberapa ketika kami merasa perlu untuk menampilkan koleksi tersebut ke masyarakat atau dalam acara pameran yang kita selenggarakan ataupun kita ikuti, maka jika dirasa perlu kami akan membuat replikanya. Dan karena juga kan itu apabila ditampilkan yang asli kan dinilai rawan seperti itu, maka kami buat replikanya. Tapi kami berusaha sekeras mungkin untuk tetap mempertahankan koleksi-koleksi yang masih asli tersebut. Untuk manajemen keamanan koleksinya sendiri di museum bagaimana Pak? Di Museum Sono Budoyo itu kita ada akses menggunakan RFID, jadi seperti ini tanda pengenal yang digunakan oleh masing-masing staf Sono Budoyo, dan yang bisa masuk ke ruang koleksi itu hanya orang-orang tertentu. Saya meskipun pegang ini, tapi saya nggak dapat akses. Saya nggak bisa akses ke laboratorium konservasi maupun ke ruang penyimpanan koleksi. Jadi ada orang-orang tertentu yang dipercaya yang dia pengampu koleksinya lah. Jadi yang bisa masuk itu hanya orang-orang tertentu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga dari segi keamanan kita ada memasang CCTV di lokasi-lokasi yang dianggap itu rawan untuk terjadinya sebuah tindakan kejahatan. Kemudian untuk
kami sudah memasang fire alarm dan juga garis batas yang di gedung baru, terutama apabila pengunjung melintasi garis tersebut maka alarmnya akan berbunyi dan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang standby di situ untuk mengingatkan pengunjung supaya tidak melebihi garis batas tersebut. Gitu. Jadi untuk dari segi keamanan juga sudah dipikirkan dengan baik ya Pak oleh pihak Iya. museum untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Iya, kalau bisa ya jangan cuma minimalisir. Tidak ada. Tidak ada itu. Iya. Iya. Tapi kan pernah ada kejadian apa ya, maksudnya hal yang mencurigakan terkait pengunjung ketika datang ke museum atau selama ini tidak ada Pak? Beberapa bulan yang lalu itu pernah ada pengunjung yang dia mungkin karena penasaran gitu pegang-pegang koleksi batik di ruang batik di gedung pamer tetap itu, kemudian ada juga pengunjung yang memegang memegang manekin yang di situ dia manekinnya itu dipakaikan busana pernikahan tuh. Nah, sampai akhirnya manekinnya itu jatuh gitu. Ya, jadi ya karena waktu itu juga hanya terdeteksi di CCTV dan kebetulan juga waktu itu pengunjung sedang padat, jadi rekan-rekan edukator itu saat itu sedang memandu semua, jadi kebetulan juga tidak ada yang standby di sana, tapi itu tertangkap oleh CCTV. Gitu. Berarti untuk tindakan untuk pengunjung yang melakukan itu gimana Pak? Kita awalnya menggunakan sistem preventif dulu. Jadi sebelum pengunjung berkeliling atau masuk ke ruang pamer, di ruang pengenalan di pendopo itu sudah kami sampaikan dulu bahwa nanti aturan mainnya untuk di Museum Sona Budaya seperti ini, tidak diperkenankan ini seperti itu. Kemudian ya apabila karakter pengunjung kan macam-macam ya, ada yang dia penasarannya sangat tinggi meskipun di situ sudah kami pasang papan peringatan untuk tidak boleh melakukan ini dan itu. Di awal juga sudah kami jelaskan untuk tidak diperbolehkan melakukan ini dan itu, tapi ya tetap saja ada beberapa hal yang Di luar kendali. iya di luar kendali Iya. seperti itu. Berarti dari Museum Sona Budaya sendiri atraksinya udah cukup lengkap ya Pak sekarang, dari mulai koleksi museumnya sendiri, kemudian seperti aktiviti-aktivitinya ya seperti membatik, kemudian yang sembaringan tadi, nonton dan lain sebagainya, juga ada show yang wayang kanji dan wayang orang, Iya. wayang topeng kanji sama wayang kulit ya Pak ya. Iya. Ya, berarti atraksinya di Sona Budaya ini sudah lengkap ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke Sona Budaya karena memang dengan harga 10.000 itu sangat worth it ya, dengan fasilitas yang ditawarkan dan juga pameran yang bisa kita lihat di Sona Budaya. Tapi sekarang ini kan gedungnya yang gedung baru itu fasilitasnya sudah semakin lengkap ya Pak. Iya. Ya, kalau boleh tahu amenitas apa saja sih Pak yang sudah diberikan Sona Budaya untuk apa ya, menunjang kenyamanan wisatawan gitu saat berkunjung ke Sona Budaya sendiri, fasilitas-fasilitasnya. Oh iya. Boleh saya tahu amenitas ini apa ya? Oh, fasilitas ini Pak, fasilitas yang akan menunjang wisatawan, misalkan seperti lift, seperti itu, atau kursi roda bahkan. Oke, ya berarti sarana-prasarana lah ya. Iya, sarana-prasarana Oke, Pak. ya. Sebelum menjawab amenitas itu tadi, saya perlu menyampaikan supaya tidak mispersepsi gitu di masyarakat. Jadi untuk tiket yang 10.000 yang Mbak Michelle tadi sebutkan itu merupakan tiket untuk berkunjung ke ruang pamer saja. Tapi apabila teman-teman menghendaki untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit, kemudian wayang orang dan wayang topeng panji, itu nanti ada tiket lagi. Jadi tiketnya berbeda. Untuk pertunjukan yang 3 saya sebutkan tadi itu untuk wisatawan lokal harganya adalah 20.000 per orang, kemudian untuk wisatawan mancanegara harganya adalah 50.000 per orang. Nah, lanjut kepada amenitas tadi, Museum Sona Budaya saat ini terus berusaha untuk meningkatkan layanan sarana dan prasarana, mulai dari yang paling sederhana adalah dari papan penunjuk arah, kemudian ada juga dari fasilitas toilet seperti itu kita usahakan untuk selalu menjaga kebersihan
Kemudian fasilitas yang lain seperti untuk pengunjung difabel itu kita ada RAM, jadi ada bidang miring yang memudahkan pengunjung yang menggunakan kursi roda untuk masuk ke museum. Kita juga menyediakan kursi roda bagi pengunjung difabel seperti itu, atau bagi pengunjung yang sudah sepuh atau lanjut usia tapi masih bersemangat untuk mengunjungi museum, itu kursinya bisa diakses. Lanjut ke bagian di gedung baru, kita ada lift di gedung baru. Jadi untuk memudahkan pengunjung naik ke lantai paling atas, kemudian turun ke lantai dasar, atau lantai dasar itu enggak dibolehkan, lantai satu lah. Lantai satu itu bisa diakses oleh pengunjung. Kemudian guna mengikis anggapan bahwa museum itu angker, museum itu banyak hal gaibnya, museum itu tempat untuk benda-benda kuno, kita mencoba untuk mengikis hal itu semua karena tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang porsi pembagian jumlah penduduk itu yang paling besar adalah jumlah kaum muda, dan Pak Kepala Museum melihat ini sebagai peluang supaya Museum Sono Budoyo tetap ada di hatinya anak-anak muda. Jadi dengan semangat itulah Pak Kepala memberikan arahan kepada staf-stafnya supaya bagaimanapun caranya kita harus bisa melihat peluang bangsa pasar ini. Jadi Museum Sono Budoyo memanfaatkan teknologi untuk bisa mengajak generasi muda ke museum seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya mau nanya tentang aksesibilitas dari Museum Sono Budoyo. Seperti yang kita tahu kan kalau Museum Sono Budoyo ini berada di pusat kota gitu ya Pak. Terus jalanannya juga sudah bagus, tapi karena di pusat kota ini kan bisa dibilang cukup padat ya Pak. Nah, Betul. Kalau untuk akses dari bis misalnya kendaraan-kendaraan besar itu apakah memungkinkan untuk masuk dari ke Sono Budoyo? Baik, jadi untuk aksesibilitas ke Museum Sono Budoyo sampai saat ini yang bisa masuk ke halaman parkir itu baru maksimal itu bis yang berukuran sedang. Kalau untuk bis yang berukuran besar biasanya kami menyarankan untuk parkirnya di parkir dekat Bank Indonesia atau di kantong-kantong parkir lainnya seperti di taman parkir KPH seperti itu. Jadi nanti pengunjungnya bisa berjalan kaki dari lokasi parkir itu menuju ke Museum Sono Budoyo. Berarti kalau misalnya ada study tour atau rombongan-rombongan siswa itu berarti mereka akan berjalan dulu gitu ya, lalu baru masuk ke museum. Iya, biasanya kalau ada rombongan studi tour seperti itu mereka akan bersurat sih, jadi bisa mengirimkan suratnya secara fisik ke Sono Budoyo Unit 2 atau bisa juga mengirimkan suratnya secara online ke email Museum Sono Budoyo. Jadi dari situ nanti kami berikan tindak lanjut dan kemudian juga kami berikan semacam briefing seperti itu, membutuhkan pemandu berapa orang, kemudian akan datang di museum di jam berapa, lalu apakah ada juga rundown dari mereka dalam hari itu. Kan biasanya kan nggak hanya kunjungan ke Sono Budoyo nih, jadi sekalian kita tanyain apakah ini nanti durasi pemanduannya itu bisa bebas atau dibatasi waktu seperti itu. Berarti untuk aksesibilitas tuh di museum Sono Budoyo ini tidak ada masalah ya Pak, karena semuanya untuk kendaraan besar pun masih bisa untuk parkir di lahan parkir dekat. Iya. Nah selanjutnya untuk ancillary atau layanan tambahannya, untuk di Museum Sono Budoyo kan ada jasa tour guide dan jasa dokumentasi. Iya. Nah apakah di situ akan berbayar lagi untuk wisatawannya atau sudah termasuk harga tiket atau seperti apa? Baik. Untuk jasa layanan tambahan sebetulnya kalau untuk pemandu museum itu sudah include harga tiketnya. Jadi di situ juga kami pasang X banner yang menyatakan bahwa jasa pemandunya itu gratis gitu. Namun meskipun itu gratis, tidak serta-merta kami
mewajibkan untuk pengunjung harus ditemani oleh pemandu gitu. Tetap kami tawarkan apakah berkenan untuk dipandu atau mau berkeliling sendiri tanpa ditemani oleh pemandu seperti itu. Lalu untuk yang tadi Mbak tanyakan mengenai fotografer itu, jadi Museum Sono Budoyo menjalin kerjasama dengan komunitas namanya Memori Sono Budoyo. Nah, untuk Memori Sono Budoyo ini kegiatannya mereka memberikan jasa berfoto itu di lingkungan Museum Sono Budoyo menggunakan busana Jawa yang sudah disediakan oleh mereka. Tentu untuk mengakses layanan yang foto ini harganya berbeda dengan untuk sekedar masuk ke museum. Tetapi ketika sudah membayar untuk berfoto bersama Memori Sono Budoyo, pengunjung nanti setelah sesi foto selesai bisa berkunjung ke ruang pamer secara gratis karena tiketnya sudah include di situ. Oh, berarti untuk fotonya sendiri tuh kita memakai baju adat Jawa yang sudah di. Berarti untuk sewa adat kostum Jawanya ini sudah termasuk satu paket dengan foto atau terpisah, Pak? Sudah termasuk satu paket jasa fotografer. Berarti untuk sewanya ini hanya untuk foto doang ya, Pak? Iya, untuk foto di lingkungan Museum Sono Budoyo. Dan yang perlu menjadi catatan juga adalah apabila pengunjung itu mau berfoto dan membawa jasa fotografer sendiri, nanti itu wajib memperoleh izin dari kepala museum. Jadi harus bersurat karena kita di sana sudah ada fotografer yang itu di Memori Sono Budoyo itu, dan supaya menghindarkan dari kejadian yang tidak diinginkan, kita menggunakan mekanisme tersebut. Kalau misalkan mau bawa fotografer sendiri dari luar, harus bersurat dulu. Berarti itu udah untuk harganya kira-kira dari sudah termasuk foto dan sewa adat itu berapa? Kalau harganya saya lupa, kemarin di kisaran 180 sampai 500-an gitu. Fotonya nanti bisa di Museum Sono Budoyo, bisa di trotoar juga gitu. Oh, jadi untuk spot fotonya itu bebas gitu? Iya, selama itu di lingkungan Museum Sono Budoyo. Gitu. Terus saya juga melihat ada layanan manuskrip dari Museum Sono Budoyo. Nah, untuk sistemnya itu seperti apa, Pak? Apakah untuk akses wisatawan yang bisa masuk itu seperti apa? Untuk akses ke manuskrip, ke koleksi manuskrip yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo, itu teman-teman bisa melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah datang langsung, yang kedua adalah bersurat. Bersurat ini biasanya kalau untuk rombongan. Kalau yang datang langsung biasanya hanya perorangan, kayak 10 orang sepertinya masih mencukupi kapasitasnya ruang naskah manuskrip. Nah, ruang naskah manuskrip ini kan ada di unit 2. Jadi teman-teman bisa langsung aja kalau perorangan ke unit 2. Kemudian kalau nanti ada rombongan berbanyak orang itu bisa mengajukan surat dulu ke unit 2 ataupun melalui email Museum Sono Budoyo. Berarti untuk yang perorangan ini bisa langsung nanti langsung diarahkan? Iya, nanti akan mendapatkan kartu ID seperti ini. Gunanya untuk masuk ke sistem yang satu pintu itu tadi, ini nanti kartunya di tap ke mesin. Jadi nanti akan harus membawa kartu identitas, bisa KTP atau SIM, ditinggal di lobi di tempatnya satpam, nanti akan dibuat kartu seperti ini supaya dapat mengakses dalam layanan manuskrip seperti ini. Apakah ini berbayar juga atau? Enggak, ini free. Itu tadi penjelasan terkait 4A yang ada di Museum Sono Budoyo secara rinci dan detail. Dan selanjutnya mungkin saya akan menanyakan terkait manajemen atau pengelolaan pengunjung yang berkunjung di Museum Sono Budoyo baik di unit 1 maupun 2 itu, apakah dari Museum Sono Budoyo ini menerapkan adanya kuota atau batasan perharinya wisatawan untuk berkunjung atau bagaimana atau tidak? Mengenai pembatasan itu
saya mau menjelaskan yang di unit 1 dulu. Jadi sampai saat ini kami semenjak pandemi itu statusnya sudah diturunkan menjadi endemi ya sekarang ya. Iya. Nah itu kita tidak lagi melakukan pembatasan pengunjung. Itu konteksnya pembatasan pengunjung ini adalah sebetulnya pembatasan lebih kepada kapasitas yang ada di dalam ruang pamer sih sebenarnya. Jadi dulu itu ketika pandemi itu kami membatasi ruang ini sejumlah sekian maksimal seperti itu. Tapi kalau untuk yang sekarang kita tidak menerapkan pembatasan pengunjung. Hanya saja ketika yang datang itu adalah rombongan, kita harus memastikan juga ketersediaan pemandu yang nanti akan mendampingi. Lalu mereka akan datang ke sini jam berapa. Kemudian person in charge-nya atau ketua rombongannya itu siapa, supaya nanti ada komunikasi dua arah yang yang saling update gitu loh. Misalkan mereka nanti sudah menyampaikan bahwa akan datang berkunjung di jam 10, tapi ternyata di agendanya yang lain itu masih molor gitu. Jadi kan nanti bisa ada komunikasi gitu. Jadi kita bisa memanage teman-teman pemandu nanti penempatannya seperti apa, itu bisa termanage dengan baik seperti itu. Kalau untuk pembatasan di unit 2 sama kurang lebih seperti yang ada di unit 1. Jadi kalau unit 2 ini kan hanya di layanan untuk aktivitas perkantoran, persunatan, kemudian melayani ke manuskrip itu tadi. Lalu juga kalau untuk skemanya untuk rombongan itu saya menyarankan lebih baik bersurat dulu, karena melihat kapasitas ruangannya juga. Dan kami juga ada laboratorium konservasi yang apabila teman-teman berminat untuk mengetahui bagaimana sih Museum Sono Budoyo dalam melaksanakan konservasinya itu, bisa kami memberikan semacam sharing seperti itu. Misalkan nanti bisa Jadi berarti setelah dinyatakannya dari pandemi ke endemi tidak ada batasan gitu ya Pak? Iya. Kalau tidak ada batasan kunjungan seperti itu selama Museum Sono Budoyo dibuka untuk wisatawan umum, itu apakah pernah menghadapi atau terjadi kasus over carrying capacity atau istilahnya kunjungan atau wisatawan yang membludak gitu? Kalau seperti itu pernah terjadi. Yang saya tahu adalah di ruang pagelaran wayang itu. Jadi kita waktu itu sudah menata kursi ini untuk pengunjung hanya sebatas 100 kursi gitu. Nah kemudian karena waktu itu lagi peak season di waktu liburan Idul Fitri kemarin itu, jadi kan ada banyak yang ke Jogja nih cari atraksi, dan kebetulan kita juga blow up-nya kenceng-kencengan di media sosial itu kan, jadi banyak yang ke sana. Kemudian walaupun di dalam itu sudah penuh kapasitasnya, tapi karena masih banyak yang berminat gitu, tinggi peminat, itu akhirnya kita tambah beberapa kursi dengan catatan juga nanti pengunjung yang ingin menyaksikan itu kita bawa ke dalam. Jadi kita tunjukkan, Pak, Bu, nanti kursi jenengan itu lokasinya di sini. Tidak dapat view secara clear ke pertunjukannya, apakah tidak apa-apa. Jadi kita menghindari konflik juga sih dengan pengunjung, karena mereka kan juga membayar di situ. Nah, kita meminimalisir hal tersebut dengan menunjukkan bahwa lokasinya nanti di sini, dan ini nanti terhalang oleh pengunjung atau juga terhalang oleh tiang yang ada di dalam ruangan, apakah tidak apa-apa. Terus kalau misalkan pengunjungnya itu nggak apa-apa, oke, ya sudah, kita berikan tiket sebagai bukti dia sudah bayar kursinya dan dia bisa menyaksikan pertunjukan. Tapi kalau misalkan dari kapasitasnya sendiri, Museum Sono Budoyo itu kalau dalam sekali waktu itu dapat menampung berapa orang? Lebih yang di unit 1. Baik, di unit 1 itu sekitar 300 orang. Dari dalam sekali waktu ya? Iya.
kasus terdapat masif grup ini ya Pak, benar rombongan yang datang itu udah memakan mungkin 50% dari kapasitas museum. Nah, untuk pengunjung yang datang selanjutnya, apakah itu nanti akan diarahkan untuk menunggu atau bagaimana Pak? Kalau misalkan sampai di dalam itu ternyata sudah full dari rombongan yang datang dan juga dari yang kunjungan pribadi seperti itu. Ya, kita kemarin menjumpai kasus seperti itu di pameran temporer di Abinaya Karya tahun 2022. Itu antriannya panjang sampai mengular ke gerbang yang di sisi timur yang di dekatnya Globo itu. Dan kita juga awalnya nggak menduga sih bisa seviral itu dan bisa se-hype itu, antriannya sepanjang itu. Kita menerapkan pembatasan, jadi yang bisa masuk itu kita batasi sekian orang, kemudian nanti dia masuk kita hitung mundur gitu, kita pakai stopwatch gitu di ruang 1, 2, 3. Kalau misalkan dia sudah beranjak ke ruang 3 atau ruang 4, baru kita masukkan lagi pengunjung yang selanjutnya. Jadi kayak memakai sistemnya museum bulan Sentalu. Kalau teman pernah ke museum bulan Sentalu kan dia dibatasi dulu sekian orang masuk dulu, kemudian nanti kalau sudah beberapa menit nanti ada lagi yang masuk lagi seperti itu untuk menghindari bertumbuhnya jumlah pengunjung yang ada di dalam. Berarti kejadian-kejadian tersebut sering dijumpai kalau lagi ada pameran ya Pak di sana? Iya. Di sistem yang seperti itu dipakai ketika masih aja atau emang sehari-harinya Museum Sono Budoyo ada waktu itu? Kalau sistem seperti itu sebenarnya sudah kita cantumkan di SOP, tapi ya diberlakukannya hanya waktu-waktu tertentu aja sih. Melihat dari situasi dan kondisi juga. Berarti kalau untuk sehari-harinya kayak gini, kalau misal ada kunjungan pribadi atau individu gitu, ya udah terserah pengunjungnya untuk mengeksplor berapa lama gitu. Maksudnya kan kalau mengeksplor museum juga tidak akan tidak berjam-jam ya, tapi juga tidak sebentar. Nah itu berarti terserah pengunjungnya mau berapa lama untuk mengeksplor museumnya. Iya, biasanya kita membebaskan pengunjungnya mau berapa lama gitu. Karena yang cukup sering terjadi antara tipikal pengunjung yang rombongan dan yang perorangan ini, biasanya kalau yang rombongan itu dia begitu dipandu oleh teman-teman pemandu untuk berkeliling, dia akan mengikuti gitu. Dan kami juga menempatkan beberapa orang pemandu jika sumber daya manusianya memungkinkan itu di bagian belakang, tujuannya untuk sebagai sweeper gitu, biar nggak ada yang ketinggalan. Nah, si sweeper ini juga biasanya dia ditanya-tanya sama beberapa orang dari rombongan tersebut yang kayaknya menaruh minat lebih jauh untuk tanya-tanya lebih banyak gitu. Dan yang rombongan lain bisa ikut di pemandu yang tadi sudah di depan. Terus. Berarti kalau dari penjelasannya ini tadi, Museum Sono Budoyo itu bisa menampung tren wisatawan yang masif atau rombongan dan juga yang individu gitu ya. Iya. Sangat amat bisa. Bisa kami lakukan multitasking lah. Jadi Iya. dua macam pengunjung ini kami tampung dalam satu waktu itu bisa memungkinkan. Tapi kalau masih tadi kan sebaiknya untuk bersurat lebih dahulu ya Pak? Iya, betul. Nah, tapi apakah pernah ada kejadian misalnya tidak bersurat kemudian tiba-tiba datang rombongan seperti itu? Pernah terjadi seperti itu, terjadi beberapa kali, tapi kalau jumlahnya masih di kisaran 50 sampai 90 orang itu masih memungkinkan, masih manageable lah untuk di manage, meskipun itu datangnya bersamaan dengan rombongan yang lain. Dalam sehari kira-kira jumlah pengunjungnya itu berapa ya Mas? Kalau Museum Sono Budoyo sendiri? Kalau Museum Sono Budoyo jumlah pengunjungnya dalam sehari itu rata-rata 300 itu bisa dalam sehari. Iya. Itu untuk perbandingan dari domestik dan mancanegaranya lebih banyak yang mana Pak untuk sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini bulan November ini saya kira lebih banyak yang domestik. Jadi komposisinya ya 70 sampai 70-30.
kunjungannya itu signifikan atau terlihat ada selisih yang cukup terlihat begitu? Kalau jumlah kunjungan dari 2021 ke 2022 itu terlihat kenaikan yang cukup signifikan, terutama di akhir tahun 2022, karena di akhir tahun 2022 itu kita membuka gedung baru, meskipun di saat itu hanya terbatas sampai kena tembak. Jadi viralnya dulu itu karena ada video mapping di Rijstafel dan di bagian wayang kulit Damarwulan, itu yang kemarin viral di Oh iya, yang ada breakdown gitu. Iya. Kita bisa nonton, ya. Jadi terus ditambah lagi juga ada Abhinaya Karya yang tadi saya ceritakan antriannya sampai mengular itu, kemudian ada juga Amex yang kemarin juga dirangkai, jadi langsung jadi satu. Abhinaya Karya selesai langsung dilanjut lagi sama Amex. Di Amex ini juga bersamaan dengan pembukaan gedung. Kalau di 2021 sendiri jumlah pengunjungnya di kisaran berapa ya Pak di tahun tersebut? Di tahun Selama Januari sampai 2021 Desember. sebentar saya ngecek dulu. itu jumlah pengunjungnya 39.706. Itu dalam kondisi pandemi ya Pak berarti? Iya. Ya. Kita tetap, museumnya tetap buka, menyesuaikan dengan peraturan PPKM yang kemarin sempat berubah-ubah, naik turun itu levelnya, dan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Kemudian untuk di tahun 2022 itu jumlah pengunjungnya 298.752. Langsung naiknya cukup Iya, jauh ya Pak naiknya grafiknya. jauh. Ya. Iya. Tapi kalau melihat dari kondisi yang masih pandemi tadi di 2021 dengan jumlah pengunjung yang 30.000 sekian itu berarti menunjukkan bahwa minat wisatawan itu masih ada gitu loh Pak ya, Iya. untuk mengunjungi museum tersebut. Mungkin juga bosen udah lama Ya, di rumah. jadi ketika sudah selesai pandeminya langsung museumnya panen pengunjung, Iya. langsung naik grafiknya itu cukup jauh seperti itu. Oke. Tapi untuk pengunjungnya sendiri, apakah ketika pandemi itu ada beberapa atraksi-atraksi yang tidak dipertontonkan atau semuanya masih jalan Pak? Untuk misalkan seperti yang show tadi, apakah ketika pandemi itu masih berjalan? Untuk yang show itu kita tetap menyesuaikan dengan surat edaran dari gubernur. Jadi di tingkat PPKM level sekian kan kemarin tuh sempat kapasitas untuk kegiatan seni budaya itu 25%, kemudian naik ke 50%, kemudian turun lagi ke 25%, bahkan sempat juga ditiadakan kegiatan seni budaya itu. Jadi kita cut off ketika di surat edaran itu memang menyatakan bahwa kegiatan seni dan budaya itu dihentikan, itu kita sempat cut off juga. Soalnya harus mengikuti Iya, regulasi ya Pak betul, ya? karena kita instansi yang di bawah pemerintah. Gitu. Jadi ketika diizinkan ya dibuka, tapi kalau tidak diizinkan ya kita rehat sementara seperti itu, Betul. di off-kan dulu. Nah, untuk yang show-nya itu tadi Pak, apakah peminatnya untuk saat ini itu sudah cukup banyak atau untuk show-nya itu maksudnya masih dalam tahap mengenalkan ke wisatawan? Atau wisatawannya sudah cukup banyak untuk datang ke show? Nah, untuk pertunjukan wayang kulit, wayang orang, dan wayang topeng Panji ini kita kan promosinya juga melalui media sosial. Ya. Jadi kalau untuk generasi muda yang sudah engage lama dengan akunnya Museum Sono Budoyo, saya kira sudah cukup banyak tahu mengenai pertunjukan-pertunjukan yang kita laksanakan di Manado. Tetapi kalau untuk pengunjung-pengunjung yang usianya di atas dari generasi milenial, mungkin akan lebih familiar dengan strategi marketing yang offline seperti itu. Nah, untuk statusnya, jadi di penonton pertunjukan tersebut kita ada kayak semacam
musiman gitu. Jadi ada musim-musim peak season, gitu, ada musim-musim yang low season. Peak season ini juga bisa diidentifikasi dari jumlah komposisi pengunjung, dari pengunjung yang lokal maupun yang mancanegara. Kalau untuk peak season secara general itu di liburan sekolah atau di masa-masa di masa-masa long weekend. Nah, itu biasanya peak season. Kalau liburan sekolah itu kan biasanya di bulan Juni dan Juli, kemudian di akhir tahun, terutama di bulan Desember. Nah, kalau untuk yang peak seasonnya wisatawan mancanegara itu bisa dilihat di bulan-bulan akhir tahun dan juga di musim panas. Kalau biasanya negara 4 musim kan dia ada liburan musim panas, itu biasanya di bulan-bulan Juni sampai Agustus. Bersama dengan yang di sini juga sedang liburan, Iya. jadi peak seasonnya tuh semakin peak gitu. Iya. Ya. Berarti untuk strategi promosinya sendiri di Museum Sono Budoyo ini menerapkan dua ya Pak ya, secara Dua. digitalisasi, kemudian juga yang konvensional juga masih tetap berjalan. Iya. Kemudian mungkin untuk strategi promosinya yang di sosial media saya juga udah ngecek itu udah ini update selalu ya Pak ya, untuk kegiatan-kegiatannya itu selalu diupdate. Iya. Dan juga setahu saya di Sono Budoyo ini ada live music juga ya Pak. Iya, Untuk betul. hari apa ya, saya lupa. Kami ada live musik itu di setiap Selasa Wage. Oh, Jadi Selasa Wage. ikut ke kalender Jawa. Jawa. Betul. Untuk eventnya sendiri Selasa Wage itu kita ikut dalam eventnya Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi, yang itu merupakan suatu instansi juga, UPT-nya Dinas Kebudayaan juga. Jadi dia yang kemarin mengurus mengenai Sumbu Filosofi sampai mengawal sampai bisa ditetapkan sebagai warisan dunia itu BPKSF yang mengurus. Dan juga Selasa Wagen itu ada gelaran atraksi kesenian di sepanjang Jalan Malioboro plus Jalan Pangurahan. Kalau Pangurahan ini kan ke 0 km ke selatan, termasuk Sono Budoyo juga gitu. Jadi di event Selasa Wagen itu kita berkontribusi menggelar live musik. Lokasinya biasanya di selasar gedung Exconi, atau kalau sekarang kan dipakai pameran temporer tuh, jadi kita turun ke trotoar. Kemudian satu lagi kita ada sajian workshop tata sungging. Jadi untuk membuat wayang kulit itu seperti apa. Kalau yang workshop tata sungging ini lokasinya selalu di dekatnya gerbang timur Museum Sono Budoyo. Jadi teman-teman, betapa kita sudah mendengarkan sendiri ya dari pihak staf Museum Sono Budoyo terkait dengan 4A dan kemudian juga manajemen pengunjung dan bahkan carrying capacity yang ada di Museum Sono Budoyo yang tadi. Mungkin untuk wawancaranya kami cukupkan. Ya. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk meluangkan waktunya demi pemenuhan tugas kami, dan juga ini tentunya akan menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman di luar sana dan bahkan calon-calon wisatawan yang mungkin akan berkunjung ke Museum Sono Budoyo. Nah, semoga Museum Sono Budoyo semakin sukses, semakin banyak pengunjungnya, semakin banyak inovasi-inovasinya, dan juga tentunya terus untuk melestarikan kebudayaan dari Nusantara ini sendiri. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, mungkin kami cukupkan. Ya. Jangan lupa main ke Museum Sono Budoyo.